pakai sepokat, ke serambi depan pakai dasi. Kalau negara ingin kuat, kuatkan gerakan safari literasi. Jadi ini gong smash, Bu, filosofi dari pertandingan badminton, cabang olahraga badminton. Smash itu satu gerakan mematikan untuk mengalahkan lawan. Nah, di dalam buku ini saya ingin membagikan prinsip hidup bahwa kalau kita sedang sedih, patah semangat, itu kita smash aja supaya kita memenangkan kompetisi hidup ini dengan cara pantang menyerah. Itu, Bu. Ditampi, mohon. Saya pernah nulis esai tentang kisah anak saya yang umur 7 tahun waktu itu. Jadi tiba-tiba pulang sekolah, dia nempel dus bekas susu bantal. Dikasih, dibungkus oleh kertas kado, lalu dibeset supaya uang bisa masuk. Saya tanya, teh ini apa? Care box, katanya. Care box teh kenceleng atau kotak amal. Terus mau diapain? Teteh pulang sekolah, sisa uangnya ditabungkan. Terus kayak disumbangkan di akhir bulan. Nah, akhir bulan dia bongkar. Dia bongkar, lalu minta antar ke saya ke Alfamart, Indomaret, beli sembako, dibikin parcel, lalu diantar ke penjaga kereta api, diantar ke tukang sapu, terus dia sampai dia kemudian kebiasaan ini dia tinggalkan setelah dia kuliah karena harus ke Jogja, harus ke Cina. Nah, saya mencoba meramu ini menjadi tulisan inspiratif agar kalau dibaca oleh orang tua, si orang tuanya bilang, tuh anak nanya, teh si Bella ya anak golagong. Nah, jadi saya kalau setiap mau menulis kisah inspiratif mencoba berpikir begini secara sistematis. Care box itu judulnya ya. Kemudian ada pernyataan, tesis. Kita bilang ke orang-orang sebuah pernyataan, sikap. Saya bilang ke istri waktu itu, ke istri stimulusnya berdiskusinya sama istri. Mah, anak kita peduli sama orang miskin. Kata saya begitu. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau nulis tukang sayur, temukan dulu pernyataannya. Tukang sayur yang sering keliling komplek komplek kami suka ngasih diskon. Nah, misalnya gitu. Pada saat saya lulus SMA, cita-cita saya itu pengen melanjutkan kuliah di universitas negeri. Karena kebetulan keluarga juga cukup bisa dibilang kurang mampu gitu, sehingga saya selalu berambisi untuk pengen keterima di universitas negeri gitu. Kemudian saya melanjutkan lagi untuk seleksi di beberapa universitas, namun gagal lagi, sudah ditolak 9 universitas dulu. Kemudian ayah mendukung penuh sama ibu saya gitu. Lalu kesannya juga sama kayak waktu ngantar saya 2016 lalu ke Pangandaran itu naik motor gitu. Iya, ke Bandung, Pak. Dan kemudian memang waktu itu seleksinya itu waktu masih 100 besar kalau nggak salah. Dan bapak saya PP, saya nginepnya di rumah saudara. Bapak saya pulang pergi, kecelakaan kemarin, meninggal dunia gitu, Pak. Selendangnya ngalamin bapak ngeliat kamu dipakai selendang? Kalau kemarin karena di sana di Bandung itu karantina 3 hari, jadi almarhum nggak datang ke sana. Apa yang ingin kamu ucapkan sekarang ke ayah? Sejujurnya dari dulu pengen bilang kalau Viola itu sayang banget sama bapak. Putri saya sejak kecil juga memang seperti mungkin hampir mirip dengan Putri Mas Golagong, jadi dia punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Waktu kelas 2 SD, kebetulan saya juga sebetulnya mengajar di sekolah tempat putri saya belajar ya.
Tapi saya mengajar kelas 6 waktu itu. Jadi saya kadang-kadang tidak terlalu paham tentang anak-anak di kelas lain gitu. Nah, waktu dia kelas 2, dia punya teman baru pindah sekolah dari sekolah lain. Ternyata anak itu tanpa saya tahu ya, anak itu memang anak kurang mampu dan ibunya memang sakit keras gitu, tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai seorang ibu dan mulai masak segala macam itu nggak bisa. Kemudian ketika dia menang arisan, dia bilang begini, bahkan sebelum dapat arisan dia bilang gini, Bun, nanti kalau Neng dapat arisan katanya gitu, pengen beli baju seragam dan sepatu gitu, yang sama dengan punya Neng gitu katanya gitu. Katakan itu baru beli gitu, karena memang di awal tahun ajaran waktu itu sudah saya belikan. Enggak, bukan buat Neng. Terus buat siapa? Buat teman, ya gitu. Dia pengen beli baju seragam yang sama persis dengan punya dia gitu. Buat siapa? Buat teman si ini katanya gitu. Kasihan Bun, dia juga kayaknya pengen ya punya baju seperti Neng katanya gitu ya. Teman-teman, saya Jonathan Muhammad, saya dari KNP Provinsi Ciamis. Saya telah mengikuti pelatihan bersama Mas Golagong dan Mas Daniel. Kesan luar biasa, ini adalah bright side of writing, gitu, sisi terang dari sebuah penulisan. Dan harapannya memang saya bisa terus menulis dan juga ini menjadi sebuah gerakan seperti snowball kecil terus menggelinding, dan akhirnya harapan kita itu bahwa gerakan literasi di Kabupaten Ciamis terus berkembang dan terus bertumbuh. Nama saya Isulastri, saya seorang pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Saat ini baru saja selesai mengikuti pelatihan menulis dengan pematerinya narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Golagong dan Mas Daniel. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini bisa menambah memotivasi saya lebih aktif untuk bergiat dalam kegiatan literasi, walaupun pada saat ini saya sudah belajar menulis ya kurang lebih 15 buku lebih ya, buku antologi, dan mudah-mudahan setelah ini saya bisa menulis lagi bersama rekan-rekan yang mengikuti pelatihan ini dan menerbitkan sebuah buku dan bisa meningkatkan pegiat literasi ya, menjadi generasi yang literat di Kabupaten Ciamis. Dan harapan saya juga kepada dunia pendidikan tentunya, karena saya berada di bidang pendidikan, ingin sekali mengajak anak-anak atau siswa di sekolah dasar juga bapak dan ibu gurunya untuk mengikuti kegiatan literasi dan aktif melaksanakan kegiatan literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apep, penyelenggara kegiatan Tim Sapare Literasi bersama Duta Bahasa Indonesia. Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis ini sudah merupakan titik yang ke-11 kedatangan tamu bersama Duta Baca. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita terus bersinergi, berkolaborasi, karena di Kabupaten Ciamis ini kita menggandeng beberapa komunitas untuk menggairahkan literasi di Kabupaten Ciamis khususnya. Maka dari itu saya berharap dengan kedatangan Mas Golagong ke Kabupaten Ciamis sebagai Duta Bahasa Indonesia mampu membangkitkan semangat para pegiat literasi khususnya dalam kegiatan membaca dan menulis, dan semoga dengan kegiatan pelatihan ini kita bisa ada hasil yang dicapai dalam kegiatan workshop dan nanti bisa menuliskan sebuah antologi buku dari para pegiat literasi Kabupaten Ciamis. Di baturan Pak Ketua Panitia dulu ya. Lagi 1, 2, 3. Orang bacanya jadilah pemuda pelopor dalam perubahan ke arah yang lebih baik. 10 pemuda yang berani dan jujur, maka Ciamis akan bergema.